Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada saat siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, namun karena penyertaan Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menyertai setiap kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita berkumpul di tempat ini, kita bukan merayakan kematian, melainkan saat ini kita mau merenungkan kasih Tuhan yang sangat murni, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Di atas Bukit Golgota, Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Dia yang sudah memberikan dirinya agar kita yang dahulunya terpisah boleh dipersatukan kembali. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau mengenang bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi saat ini kita mau datang dan kita mau menyembah pribadi yang hidup. Dia yang telah menyelesaikan segalanya bagi kita di atas salib. Saat ini mari kita angkat hati kita. Kita mau memandang kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita tundukkan kepala kita, menyadari bahwa setiap bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Melalui bilur-bilurnya kita diselamatkan. Karya yang terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, penyalipan Tuhan adalah bukti karya yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya di dalam Yesus.
begitu besar dalam kehidupan. Pujian syukur layak kita naikkan kepada Tuhan. Penyembahan dari hati yang paling dalam kita mau naikkan kepada Tuhan saat ini. Kita merasakan kasih yang besar dalam hidup ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengingat bahwa salib Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, salib yang seharusnya menjadi kutuk yang harus kita alami, namun kini menjadi tanda keselamatan bagi kita. Beban dosa kita yang seharusnya kita pikul, saat ini sudah Tuhan kerjakan, sudah diselesaikan Tuhan tuntas di kayu salib. Penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Mari saat ini kita datang dengan hati yang hancur, namun dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena oleh darahnya kita sudah ditebus, oleh darahnya kita sudah diselamatkan. Melalui bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan, melalui bilur-bilur Yesus kita sudah diselamatkan. Sejauh timur dari barat begitu Tuhan menjauhkan segala dosa-dosa kita. Tuhan sudah membuang segala dosa-dosa kita. Saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
pelanggaran kami Tuhan. Kau ingat lagi Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan melemparkan dosa kita. jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada pernah kau perhitungkan kesalahan kami Tuhan. Perhitungkan kesalahan. Katakan betapa besar kasih Tuhan. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak pernah kau memandang hina hati kami Tuhan. Memandang hina hati yang Terima kasih Tuhan. Haleluya. sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jangan kau ingat lagi pelanggaranku.
belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan. Dan biarlah ibadah Jumat Agung pada saat ini boleh mengingatkan kita bahwa ketika kita mengikut Yesus berarti kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Haleluya. Mari bersama-sama kita merenungkan. Pernahkah kita membayangkan jika salib itu tidak ada? Jika Yesus tidak disalibkan, tanpa salib Yesus, manusia tetap berada di bawah hukum dosa yang akan terpisah dari Allah. Kita yang harus menanggung segala dosa-dosa kita, dan keselamatan itu tidak bisa kita terima hanya dengan perbuatan baik kita. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah pada saat ini boleh mengingatkan kita betapa berharganya penebusan yang kita terima dan cuma-cuma, tapi banyak dengan harga yang sangat mahal, dengan darah yang sangat kudus, darah yang sangat mahal. Haleluya. Terima kasih Yesus. Salib bukan sekedar simbol kematian, melainkan salib adalah simbol ketaatan. Ketaatan yang sempurna. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar ketaatan itu dari Yesus. Tuhan Yesus yang sudah taat untuk mati di kayu salib. Begitu juga dengan kita mari saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar taat sehingga hidup kita boleh seperti yang diinginkan Tuhan. Hidup kita boleh seperti yang dimaunya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ucapkan setiap hati kita bahwa bukan dengan barang yang fana Tuhan membayar dosa-dosa kita, namun dengan darah yang sangat mahal. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
yang kau ingini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mengangkat kami hadapan Tuhan. Bukan dengan barang mana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu yang dua. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita merenungkan bahwa bukan dengan emas dan perak Tuhan menebus segala dosa-dosa kita. Meskipun kita telah mati dan meninggalkan cara hidup kita yang lalu, semuanya itu sia-sia. Dan hanya oleh darah Yesus, hanya oleh pengorbanan Yesus, kita boleh diselamatkan. Segala dosa-dosa kita sudah ditebus. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan bahwa salib Tuhan itu benar-benar untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami menjadi umat-umat-Mu untuk Kau tebus dosa kami Tuhan. Cara hidup
Bapa kami di surga, pada siang hari ini jemaatmu GPPS Yesus Ajaib Lemabang bersama-sama berkumpul di Taman Bunga Refugia Praosan Magetan pada perayaan atau pada ibadah Jumat Agung di siang hari ini. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami bersama-sama telah mengingat dan merenungkan penderitaan dan kesengsaraan serta kematian Tuhan Yesus. Yang itu semua adalah karena kasih setia Tuhan kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, kalau di siang hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami doakan untuk hamba-Mu, gembala-Mu, jemaat di sini untuk mengantarkan firman Tuhan. Kiranya buka hati kami semuanya, sehingga kami bisa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang akan menjadikan makanan hidup rohani kami, sehingga semuanya akan membawakan kekuatan iman dan percaya kami. Bapa di surga, jauhkanlah dari semua rintangan, semua yang akan mengganggu jalannya pelayanan firman pada saat ini. Kiranya Tuhan singkirkan, hanya kuasa Roh Kudus saja yang akan berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saat ini tentunya sesuatu yang lain ibadah kita dari biasanya ya. Seperti biasanya setiap setahun sekali kita mengadakan ibadah Jumat Agung ya. Kemarin kita di Halastuo, saat ini juga masih berkisaran di Magetan ya. Kita tahun depan kemana kita bisa planning kembali. Intinya setahun pisan Bapak Ibu, jadi kita itu ya keluar dari rumah kita, ingin ngerti kahanan Jawa okay? Sambil kita memuliakan nama Tuhan. Jadi tur rohani, orang tur bukan hanya jasmani saja, tetapi rohani, namanya tur kan rohani, kita juga harus ya. Nah, saat ini kita di Taman Refugia, ngomong Refugia saja, Refugia Magetan ya. Tamannya begitu indah ya. Nanti setelah usai ini nanti kita bisa jalan-jalan santai mawon Bapak Ibu. Jadi sing sepuh ampun ngoyo mlaku pirang langkah nanti dipoto karo putra-putrane, mlaki 3 langkah nek dipoto neh entuk kebak nggak ini. Jadi pelan-pelan saja kita nikmati keindahan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kami juga mengucapkan selamat bergabung Bapak Kustano, Ibu dan Mbak Bora Masoni ya, dalam acara Jumat Agung yang di Pak Tembok belum dulu, nanti tak sebutkan juga nanti dalam acara Jumat Agung di bersama Jemaat GPPS di Magetan ini. Juga Pak Tembok, istri dan Kalista ya, bersama-sama kita di tempat ini bergabung di tempat ini. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya sedikit kita sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan sedikit mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya sambil duduk saja, kalau sambil diri gue malah wes gampang sumuk sikile ora kuat nyonggo apa. Tadi malah gak bisa konsen banget ya. Baiklah, judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Ini temanya ditulis di sini bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Ayat ini sudah sangat ya
bisa dibilang familiar, sering kita mendengar ini. Maka ayat ini harus benar-benar Bapak Ibu Saudara itu hafal, karena sudah sering sekali ini dimunculkan dalam setiap ibadah Jumat Agung ataupun dalam perjamuan kudus. Yohanes pasal 3 ayat 16 kita akan baca bersama-sama secara serentak. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya hitung sampai 3. Di hitungan ketiga nanti kita bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa, melainkan berhidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita harus benar-benar menghafalkan ayat ini, dan nanti di akhir ibadah nanti pasti ada game-game. Nanti ayat ini mungkin harus dimunculkan, maka harus dihafalkan benar ya. Tapi jangan dalam mendengarkan firman itu karena nanti nanti akan ada game ini terus guru ngapal nih lah, nanti firmannya kemana-mana. Ya baiklah, firman Tuhan saat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa keselamatan itu bukanlah upah atas kebaikan kita. Ya, coba boleh diperhatikan bahwa keselamatan itu bukan upah atas kebaikanmu, atas kebaikanku, atas kebaikan kita semua. Tetapi keselamatan itu adalah hadiah. Keselamatan itu adalah kado yang terindah, yang terbaik yang diberikan Tuhan Allah kita kepada ulolan panjang, karena Allah kita itu Allah yang maha kasih, Allah yang penuh kasih. Ini kita garis bawahi dulu. Jadi keselamatan itu bukan upah kebaikanmu, tetapi keselamatan itu adalah anugerah, hadiah cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan Allah kita, karena Allahku, Allahmu itu adalah Allah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali manusia itu merasa bahwa harus melakukan sesuatu untuk dapat dicintai. Seringkali orang itu merasa harus melakukan sesuatu agar dapat memperoleh keselamatan. Maka banyak cara yang dilakukan oleh orang agar memperoleh yang namanya keselamatan itu. Ya, dari nenek moyang dulu kita menyembah dinamisme, animisme, pohon gede disembah, waktu gede disembah, semua dilakukan. Karena pada umumnya atau logikanya manusia itu sering merasa bahwa harus melakukan sesuatu untuk bisa diselamatkan. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, logika tadi dibalik. Logika tadi dibalik. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Ya, kita diselamatkan bukan karena kita baik, melainkan karena Allah kita, karena Allahmu itu Allah yang baik. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena usahamu untuk menjadi baik, bukan karena engkau baik, itu yang menyebabkan keselamatan, bukan. Tetapi karena Allahmu, Allah kita, Yesus itulah Allah kita yang baik, maka saya dan saudara itu memperoleh keselamatan. Jadi jangan sampai kita ini punya pandangan ya, bahwa merasa bahwa engkau mampu dengan kekuatanmu untuk mencari keselamatanmu itu dengan cara apapun yang akan kau lakukan. Mungkin engkau berusaha untuk melakukan sesuatu yang sangat baik dalam hidupmu supaya aku selamat. Tidak, karena keselamatan itu hanyalah kasih karunia. Keselamatan itu hanya didapat dari kasih karunia. Oleh sebab itu, janganlah engkau memegahkan dirimu. Oleh sebab itu, janganlah engkau merasa bisa melakukan keselamatan itu. Maka di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang 8 sampai 9, kalau enggak,
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, saya bacakan ya. Ini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mau berusaha untuk berbuat baik supaya bisa memenuhi target keselamatan, itu adalah sangat berat, mokal, dan bisa dikatakan nggak bisa, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita itu masih hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk keselamatan itu? Ya, dosa manusia sangat besar. Setiap saat dari dahulu sampai sekarang, manusia selalu hidup dalam dosa. Coba Bapak Ibu tidak renungkan, ya, di dalam Taurat itu mengajarkan, ya, mencuri dosa, berbohong dosa, ngerasani dosa. Jangankan gak ngerasani, kadang-kadang kita jalan di di jalan, kemudian ada seorang suami yang punya istrinya cantik sekali, kita batin aja kita dosa loh Bapak. Kita mau Oke kan? Itu sudah berzina. Mungkin Pak Parman bojone kok ayu, ya, terus liwat kula batin bojone ayu mendahno ya. Kalimat dahno padahal itu cuma di dalam hati Bapak. Itu panjenengan sudah berzina. Ya, berarti artinya sangat sulit sekali kita untuk bisa hidup benar, layak untuk mencapai mencapai target keselamatan. Itu susah sekali. Rasan-rasan ya dosa, gitu. Ibu-ibu senangane karo nak saiki ora enak ya wong petane pun mboten enten nggih. Mau obat umum mungkin wis mandi ya, dadi ora enak wong petan. Kita ngerumpi, kita rasan-rasan. Padahal ini asik kita ngomong rasan-rasan, tetapi apa yang orang lain jelek itu kita rasani dan kita tidak ada mau untuk mendoakan, justru ngerasani ngelek-elek, itu aja udah dosa. Kalau kita ngerasani apik itu, ya itu nggak dosa. Loh, kok enek ngerasani apik ki piye to? Jeneng ngerasan-rasan kan yo elek kabeh ya, belum tentu. Ketika kita ngerasani sing apik, misalkan oh saudara kita itu kok ngalami seperti ini ya, ini yuk kita bantu dalam doa, itu ngerasani sing apik. Jadi rasan-rasan wae dosa, apa meneh ngapusi, apa meneh marah-marah aja dosa loh Bapak, kalau berlanjut. Jadi sulit sekali untuk memenuhi target masuk dalam keselamatan, itu sulit sekali. Maka firman Tuhan katakan tadi gimana? Jangan engkau bermegah diri. Jangan merasa dengan usahamu engkau bisa melakukan keselamatan. Firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu hanyalah kasih karunia-Nya. Gambarannya begini Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Itu gambarnya gini. Ada seorang nelayan namanya nelayan pasti nomor siji, wis ngelangi berenang itu jagone, karena dia sering mengarungi samudra yang luas. Pada suatu hari pelayan ini berlayar di lautan yang lepas, sangat luas sekali. Nah, saking lamanya mencari ikan sampai dia ke tengah. Dan di tengah-tengah laut itu tiba-tiba ada badai yang besar. Badai yang besar menghantam daripada kapal nelayan tadi. Tentunya kapal nelayan itu kan dia kecil ya Bapak Ibu. Ketika dihantam ombak, maka pecahlah kapal dari si nelayan tadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, di tengah lautan yang luas, bayangnya segoro kidul nih, ini bagian Sukono nggak ada batas, tiba-tiba kapal itu dihantam oleh ombak dan pecah. Walaupun nelayan itu pintar berenang, pandai berenang, dengan sekuat tenaganya, apakah mampu untuk menjaga keselamatannya? Nggak mungkin Bapak Ibu. Walaupun pandai berenang, dengan segala usahanya, tenaganya dintek-entek nih, nggak mungkin dia selamat. Kenapa?
manusia itu terbatas, kekuatannya terbatas. Dan saat itu yang dinanti-nantikan oleh seorang nelayan ini supaya selamat adalah uluran tangan. Uluran tangan dari mungkin ada kapal besar yang berlayar di situ, dan ada orang yang mau mengulurkan tangan mungkin dengan talinya. Nah, saat itulah ketika nelayan itu mau memegang uluran tangan dari seseorang dari kapal yang besar, itulah seseorang itu baru bisa selamat. Ketika dia berusaha berenang, mungkin malah akan kehabisan tenaga, malah semaput mati, cepat mati nih, kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, uluran tangan inilah yang dinamakan anugerah. Tangan yang terulur itulah yang dinamakan anugerah. Dan kita pun, saya dan saudara pun perlu menyambut tangan Tuhan itu dengan iman, dengan percaya. Melalui karya Kristus di Kalvari, kita yang percaya, yang beriman kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Dan tidak lagi menjadi seteru Bapa, dan melainkan kita akan memperoleh perdamaian dengan Bapa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saya bacakan ya, biar cepat. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, Dia memikul dosa-dosa kita, supaya kita yang mati karena dosa, yang seharusnya mati karena dosa-dosa itu, melalui kasih karunia-Nya, melalui bilur-bilurnya, melalui darahnya, saya dan saudara menerima keselamatan. Dengan iman percayamu itulah yang membuat hidupmu selamat. Karena keselamatan merupakan kasih karunia dari Bapa. Secara manusia kita berat, secara manusia kita mokal untuk mencapai target standar keselamatan itu. Karena keselamatan itu hanya Yesus yang bisa melakukan. Dia yang rela menggantikan saya dan saudara. Dia yang menggantikan dosa saya dan saudara. Tinggal kita ulurkan tangan kita. Karena tangan Tuhan terulur buat saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan katakan tangan Tuhan terulur buat seluruh dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kepada dunia ini, maka Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari Bapak Ibu, tangan kita terulur, kita terima dengan iman. Kami percaya Tuhan Yesus akan salibmu, kami percaya akan kasih karunia-Mu, kami percaya akan keselamatan yang Engkau berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat pengorbanan di kayu salib kita dibenarkan. Melalui apa? Melalui iman dan percayamu pada Yesus. Dan lewat pengorbanannya di kayu salib kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yang dahulu kita dengan Bapa itu ada perseteruan, tetapi lewat darah dan bilurnya, lewat pengorbanan di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan keselamatan inilah yang dinamakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita beroleh anugerah keselamatan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Yaitu, mari kerjakan keselamatan itu. Kerjakan keselamatan itu yaitu hidup dengan pertobatan. Inilah konsekuensi logis kita. Karena saya dan saudara sudah diselamatkan karena imannya, karena kasih karunia-Nya, maka yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini, yuk kita kerjakan pertobatan, kita kerjakan keselamatan,
di dalam hidup ini. Karena kita sudah secara cuma-cuma Bapak Ibu, kita sudah diberikan hadiah yang gratis, kado yang indah, yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebenarnya kado ini diberikan kepada seluruh manusia di dunia ini, karena begitu besar kasihnya akan dunia. Nah, kalau saat ini kelolaan panjenengan bisa mengenal Yesus, bisa percaya Yesus, ini suatu hal keberuntungan yang luar biasa. Maka kita wajib bersyukur sekali. Kok aku bisa kenal Gusti Yesus, punya pribadi yang luar biasa, yang tresnani ngasih hidupku sampai sebegitunya, sampai besarnya kasihnya. Tidak ada loh Bapak Ibu kasih yang seperti Tuhan kita. Mana ada orang yang mau mati buat musuhnya? Mana ada orang yang mau mati buat orang yang menyiksa dirinya? Mana ada orang yang mau mati buat orang lain? Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi karena besarnya kasihnya akan dunia ini, besarnya kasih Tuhan atas saya dan saudara, Dia mengasihi saya dan saudara, mengaruniakan keselamatan itu kepada saya dan saudara. Sebab itu, ketika kita sudah menerima keselamatan ini, yang harus kita lakukan yaitu engkau harus ada pertobatan dalam hidupmu. Jangan setelah engkau menerima keselamatan engkau tetap berbuat dosa. Itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Tetapi setelah kita menerima keselamatan ini, mari dalam hidup ini kita harus tetap hidup di dalam pertobatan. Kerjakan keselamatan itu selalu di dalam hidup saya dan hidup Anda. Maka di dalam Roma pasal 6 ayat 18 yang mendasari pernyataan ini, saya akan bacakan. Roma pasal 6 ayat 18. Begini firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Artinya kita sudah diselamatkan dan menjadi hamba kebenaran. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita ini diselamatkan, maka yang harus kita kerjakan adalah jadilah hamba kebenaran. Bertobat menjadi hamba kebenaran. Kita tetap menjaga hidup ini agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Kalau toh kita jatuh di dalam dosa, cepatlah engkau minta ampun, datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadilah hamba kebenaran, hamba yang selalu hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu saudara kita kasih dalam Tuhan, kekristenan tanpa pertobatan adalah sia-sia. Itu sama artinya kita telah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kekristenan tanpa pertobatan itu sia-sia. Oleh sebab itu, setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan dalam hidupmu sebagai orang Kristen, mari kita senantiasa ada pertobatan. Sing dulu biasanya gampang marah, gampang emosi, dan akhirnya mengarah ke dosa. Yuk, dengan kita menerima firman ini, kita berubah. Yang marah jadi sabar. Dulu mungkin yang suka melakukan dosa, yuk, jangan sia-siakan kasih Kristus itu. Ketika engkau masih hidup bukan dalam pertobatan, bukan sebagai hamba yang benar, maka engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Engkau sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, kasih keselamatan yang diberikan buat saya dan saudara. Sia-sialah kita ketika kita menjadi orang Kristen, tetapi kita masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam tidak hidup di dalam bukan pertobatan, artinya hidup yang selalu salah jalan dan menjauhi dari kebenaran. Karena upah dosa itu adalah maut. Jadi setelah kita memperoleh keselamatan, mari kita tetap menjaga hidup ini, tetap menjadi hamba yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jauhkan hidupmu dari dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 sebagai ayat yang terakhir pada kesempatan siang hari ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Maka saya katakan tadi bahwa sia-sialah kita sudah diselamatkan, tetapi hidupmu tidak dalam pertobatan, hidupmu masih menjadi hamba yang tidak benar, itu sia-sia. Kenapa? Ketika kita sudah diselamatkan, sudah disucikan,
sudah dilayakkan untuk menjadi pribadi yang selamat. Tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa, maka engkau adalah sia-sia. Karena upah dosa adalah maut. Maka keselamatan itu yang sudah kita pegang itu bisa hilang karena dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari janganlah kita hidup dalam hal mengarah dosa. Sekali lagi saya katakan seperti tadi, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, cepatlah kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku tidak akan melakukan hanya dosa lagi. Apalagi kalau kita sampai istilahnya dosa itu kita rencanakan. Tuhan itu tahu apa yang ada isi hati. Jangan sampai kita berusaha untuk merencanakan untuk berbuat dosa-dosa, entah apa itu dosanya. Karena firman Tuhan katakan, engkau harus menjadi hamba kebenaran. Setelah kita diselamatkan, kita harus tetap menjaga hati, menjaga hidup ini untuk menjadi pribadi yang benar. Tuhan, ampuni salahku Tuhan. Terus setiap saat, setiap waktu kita harus datang kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, terkadang seperti ini kita bisa ngomong, tetapi besok kita bisa berbuat dosa. Pulang dari tempat ini kita bisa berbuat dosa. Dalam hal ini, maka perlu yang namanya kita selalu ada pendekatan, ya, hidup selalu di dalam Tuhan. Siang malam kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon ampun atas segala salah yang mungkin tidak saya sengaja atau yang mungkin disengaja pun. Kalau bisa jangan sampai dosa disengaja. Intinya kita harus tetap ada hubungan intim dengan Tuhan, supaya keselamatan itu tetap kita pegang melalui iman percaya kita. Dan setelah kita diselamatkan, engkau harus hidup di dalam pertobatan. Engkau harus selalu melakukan keselamatan dalam hidup. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Sekali lagi, bahwa karena begitu besar kasih Allah, keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan kita bisa diperoleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa. Jangan merasa kita memegahkan diri, aku mampu melakukan. Tanpa Yesus, hidup kita bukan apa-apa. Kita harus menghormati kasih-Nya. Maka pada kesempatan siang hari ini, tentunya bagi saya dan saudara adalah sesuatu hal yang luar biasa. Makna Jumat Agung ini harus bisa mengenang di dalam hati kita. Di balik makna Jumat Agung ada kasih Allah yang luar biasa. Dia rela menggantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya kitalah yang menanggung maut itu. Seharusnya kitalah yang akan dihukum mati untuk selama-lamanya. Tetapi karena Yesus mengasihi saya dan saudara, kita beroleh kesempatan yang indah melalui iman percaya kepada Yesus. Dia tanggung dosa saya dan saudara. Dia selamatkan saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah telah terbukti lewat pengorbanan darah dan tubuhnya, hancur dan mengalir di atas bukit Golgota, di atas salib, mengalir darah yang suci, darah yang kudus, tubuh yang tercabik-cabik. Karena kasih-Nya, Dia tidak berdosa, tidak bercacat, tetapi Dia rela korbankan dirinya di atas salib untuk mengasihi saya dan saudara. Apakah engkau masih bisa melukai hatinya dengan kasih yang luar biasa itu? Apakah engkau tega membuat Tuhan kita tersakiti oleh sikapmu, oleh perbuatanmu selama engkau di dunia ini? Selama aku masih punya kesempatan dan waktu yang ada ini, mari Bapak Ibu, tetaplah kerjakan keselamatan, tetaplah hidup di dalam pertobatan, jadilah hamba yang benar. Karena inilah yang akan membawa kita semakin dekat pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Tuhan. Inilah bukti kasih Allah.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti, amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah dan ku sembah selamanya. Ku sembah, amin. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mohon dengan hormat Bapak Agus Tembong berdoa buat peneguhan firman Tuhan yang sudah kita terima di siang hari ini. Mari satukan hati kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa atas kemurahan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kami boleh ada sampai saat ini karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa Bapa. Kami datang di sini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau karena Engkau telah menyelamatkan kami, menolong kami, melepaskan dari kesalahan-kesalahan dosa kami ya Bapa. Mulai detik ini Engkau terus mengampuni hingga akhirnya Bapa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa buat perkenan-Mu. Pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah Kau tabur adalah kekuatan kami di dalam berjalan di dalam dunia ini ya Bapa. Kami tidak memandang duniawi kami hanya memandang Yesus dan melakukan segala kebenaran firman-Mu yang setiap saat kami dengar, yang sudah Kau tabur. Engkau akan tolong kami, memberikan kekuatan hingga kelak anak-anak-Mu ini boleh menikmati sampai di dalam kerajaan-Mu yang mulia Bapa. Ajari terus kami mengiring Yesus, ajari kami terus melayani Yesus, ajari terus kami bersorak-sorai memuji Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau sudah memimpin acara ibadah di dalam peringatan Jumat Agung ini Bapa. Awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang memimpin.
kuasa Allah sudah ada di dalam kami semua. Kami boleh pulang membawa sukacita yang dari Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayanmu. Engkau sudah memakai hamba-hambamu, yaitu pemain musik hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memimpin penyembahan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan, Engkau terus pakai lebih hari lebih heran, pakai setiap apa yang menjadi kerinduan cita-cita mereka ya Bapa. Berkati jemaat-Mu juga yang sudah hadir. Oh, di tempat ini ya Bapa, seberapa yang Tuhan hadir, Tuhan Engkau akan memberkati hidup, nikah, pekerjaan, apa yang dikerjakan setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Baik anak-anak yang masih belajar, yang masih kecil, sampai yang dewasa-dewasa, pekerjaan usahanya Engkau memberkati ya Bapa. Karena kehidupan setiap anak-Mu yang hadir ini sudah berserah kepada Engkau, dan Engkau akan menolong apa yang keluarga kami perlukan, apa yang mereka perlukan ya Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang tidak hadir sampai saat ini belum bisa bersekutu bersama. Engkau juga tolong mereka, damai sejahtera Allah melawat. Karena kami tidak tahu pergumulan mereka. Engkau pasti membukakan jalan apa yang terus menjadi pergumulan mereka. Engkau akan memberikan kemenangan ya Bapa. Terima kasih buat perkenan-Mu. Kami sudah diberkati ujian penyembahan firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, yang sudah diberkati firman Tuhan dan pujian. Mari sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan dilanjutkan perjamuan kudus. Kemudian Mas Toto sama Pak Bagas maju ke depan. Kita akan berdoa untuk melayani roti dan anggur kepada saudara kita semua. Berdiri aja Mas, berdiri. Kita berdiri di sini. Antara sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang luar biasa. Pada saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus Bapa. Mari Tuhan, Kau siapkan hati kami, Kau siapkan hidup kami. Kami akan menyiapkan hidup kami, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah. Layakkan kami Tuhan, agar kami layak menerima perjamuan kudus sebagai bukti kasih, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Saat ini Kau sucikan hidup kami, dan berkatilah para pelayan-pelayan yang akan menyampaikan roti dan anggur kepada saudara-saudara kami ini Bapa. Semakin hari Kau memakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan pujian anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, amin. Dia menyembuhkan.
saudara Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam roti ini ada ayat-ayat. Biarlah ayat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Ini adalah ayat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kita akan masuk di dalam prosesi perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan ini kita boleh mengenang kembali 2026 tahun yang lalu Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib. Tubuh dan darahnya hancur. Tubuh hancur karena tombak, karena paku yang di tangannya, karena paku yang di kakinya. Darah mengalir dari kepalanya karena duri yang tajam. Darah mengalir dari tangannya yang terpaku di kayu salib. Darah mengalir dari lambungnya yang karena tombak. Darah mengalir dari kakinya yang juga dipaku. Betapa besar penderitaan yang dirasakan saat itu. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena kasihnya kepada saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia tidak ingin kita binasa. Dia ingin kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita hargai pengorbanan Yesus yang luar biasa. Roti kita angkat di atas kepala sebagai penghormatan kita akan kasih Allah yang luar biasa kepada saya dan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan. Setelah firman dibacakan, makan roti ini dan imani, inilah tubuh Kristus yang diberikan buat saya dan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan roti. Inilah tubuh Kristus yang diserahkan kepada saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Anggur kita angkat di atas kepala kita untuk menghormati akan kebesaran kasih-Nya. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Setelah kami selesai membacakan firman ini, anggur kita minum. Inilah darah Yesus yang diberikan buat saya dan saudara karena kasih-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Begitu indah, begitu baiknya Engkau atas hidup ini ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu senantiasa hidup di dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Kami begitu menghormati kasih-Mu yang luar biasa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segalanya kami panjatkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini. Firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dan keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah rela berkorban untuk kita semua, sudah memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Sebab itu saat siang hari ini kita juga
belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mempersiapkan setiap hati kita. Sebelum kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai saat ini di dalam penyertaan Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan keagungan nama-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ibadah Jumat Agung di siang hari ini, perlu sedikit saya sampaikan pengumuman untuk minggu yang akan datang, bahwa besok minggu kita ibadah lagi di gereja. Ini Paskah ya, untuk merayakan Paskah di gereja. Nanti akan ada tim dari Tuban, satu tim mau melayani di gereja kita, termasuk WL. Nanti dari sana kita cuma tim musiknya, nanti untuk persiapan, nanti bisa latihan kapan, monggo tim musik nanti dikompakan. Jadi besok minggu kita merayakan Paskah di gimana? Oh ya, bajunya putih ya, bajunya putih. Besok minggu kita merayakan Paskah. Apa lagi? Oh ya, untuk lainnya nanti boleh di-share di grup. Dan nanti setelah acara ini, kita selesai acara ibadah ini, kita makan bersama dulu di tempat ini. Setelah itu wis anglong mengke alon-alon nikmati pemandangan yang ada ini, kita boleh mengambil gambar ya, foto-foto dengan bapak ibu. Sampai jam berapa ini persetujuan kita? Sak keseling ya. Nanti ini tutupnya sampai malam. Nanti kita kumpul lagi jam berapa? Jam 6 atau jam 4 gitu toh? Mungkin jam 4 toh. Oke. Nanti sak kateke batasnya nanti saya tunggu sampai jam 6. Si sesepuh nyantai untuk saya dekat-dekat, ampun dipaksakan ya, seperti kita bisa menikmati di sini. Nah itu yang saya bilang menara
Itu kalau panjenengan di sana nanti bisa melihat gereja Lemapel dari situ. Kelihatan nanti di situ nanti. Itu yang saya bilang kemarin. Nanti nanti bisa kelihatan di sana. Apa lagi? Baiklah, nanti kita tutup dulu ibadah. Kalau mungkin nanti dari mungkin ada game atau lain sebagainya, kami serahkan kepada pembawa acara. Tetapi kita tutup dulu ibadah kita di siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan mohon semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena pada kesempatan ini di dalam ibadah Jumat Agung yang kami adakan di Kebun Magetan ini, Engkau sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan Engkau sudah berfirman dalam kehidupan kami bahwa hanya Engkaulah yang bisa memberikan keselamatan bagi kami. Dan keselamatan itu adalah anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Melalui firman ini Engkau teguhkan hati kami, hidup kami, untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin menjadi hamba kebenaran yang boleh menyukakan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sudah ambil bagian dalam pelayanannya masing-masing. Tuhan berkati dan berkati, semakin hari menjadi alat-Mu yang sangat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami masih akan meneruskan acara-acara kami. Mungkin kami akan berkeliling di tempat ini untuk melihat keindahan di tempat ini Bapak. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam setiap langkah kami Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mungkin Tuhan setelah acara usai ini kami juga akan makan bersama di tempat ini Bapa. Engkau sucikan makanan ini dengan kuasa darah dan bilur-Mu, dengan firman-Mu, sehingga makanan ini boleh menjadi kekuatan bagi jasmani kami dan kekuatan bagi rohani kami untuk kami terus meneruskan dalam kehidupan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar setelah acara ini usai, kami pun akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai perjalanan kami dari tempat ini sampai rumah dengan selamat. Tibakan kami ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat ya Bapak. Terima kasih Bapak yang datang pada saat ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, damai sejahtera, jasmani rohaninya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah Jumat Agung di siang hari ini. Dan nanti pulanglah dengan damai sejahtera, berkat Allah menyertai atasmu, jasmani rohanimu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan menyertaimu semua dari sekarang sampai selamanya.
selama-lamanya. Berkat kita terima hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kami katakan amin.